Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa dan percaya setiap kita senantiasa ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Selamat datang kembali dalam Go Sharing Live pada hari ini, sebuah sharing tentang pengalaman bersama dengan Tuhan yang tayang setiap hari Rabu pukul 10 di channel YouTube Go Bogor Online Service. Sharing saya hari ini adalah tentang berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar sharing saya pada hari ini adalah dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ayat ini begitu merema di dalam hati saya dan ingin saya bagikan berhubungan dengan pengalaman pribadi saya ketika beberapa waktu yang lalu, pada waktu saya ada di Jakarta menemani pengobatan orang tua saya mendengar kabar dari istri saya bahwa anak saya, Alvaro Immanuel Marpau, harus dirawat di rumah sakit. Tentu saya menjadi sangat khawatir karena biasanya kalau memang ada sakit, Alvaro nggak sampai dirawat inap. Lalu pada waktu itu keputusan dokter harus dirawat inap karena butuh dipantau secara intensif. Dari situ hati saya menjadi khawatir, hati saya menjadi takut tentang bagaimana kondisi anak saya saat di rumah sakit. Dan pada waktu itu saya memutuskan untuk segera pulang setelah urusan dengan orang tua saya selesai, dan saya pulang. Nah, dalam perjalanan saya diingatkan tentang ayat ini bahwa dalam setiap hal apapun yang dialami, kita perlu damai sejahtera, ketenangan di dalam Tuhan untuk mengatasi segala sesuatu. Nah, ayat berikutnya yang sangat kuat merema di dalam hati saya yang terkait dengan damai sejahtera adalah dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Jadi damai sejahtera yang dari Tuhan itu melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran. Pada waktu saya mendengar anak saya dalam keadaan sakit dan harus dirawat, tentu secara manusia saya menjadi panik, saya menjadi khawatir, dan saya menjadi takut tentang bagaimana keadaan anak saya. Tetapi di dalam perjalanan saya diingatkan tentang ayat ini bahwa damai sejahtera dari Tuhan itu melebihi, kata firman Tuhan, segala akal dan memelihara hati. Dan ketika ayat ini muncul dan saya diingatkan dengan ayat ini, maka di dalam perjalanan hati saya menjadi lebih tenang, hati saya menjadi lebih jernih, pikiran juga menjadi lebih tahu bahwa Tuhan mengambil alih dan Tuhan berdaulat penuh dalam segala situasi dan dalam keadaan yang saya hadapi. Nah, inilah yang menjadi sesuatu yang membuat saya tetap tenang dalam perjalanan sampai akhirnya tiba di rumah sakit dan melihat kondisi anak saya langsung. Nah, ada pengertian yang saya dapatkan di dalam damai sejahtera ini atau tentang damai sejahtera ini, bahwa
damai sejahtera yang sejati itu lahir dari hubungan yang terus-menerus dibangun di dalam Tuhan. Bukan dari koneksi, bukan dari kemapanan atau apapun yang membuat kita tenang. Seringkali kita bisa tenang kalau kita punya koneksi. Seringkali kita menjadi lebih merasa bisa mengendalikan sesuatu kalau kita punya backing. Seringkali kita merasa mampu berbuat sesuatu ketika kita punya kekayaan, punya kemampuan, dan apapun yang terkait dengan hal-hal yang bisa membantu kita menjadi lebih tenang. Tetapi yang saya dapatkan bahwa damai sejahtera yang sejati lahir dari hubungan yang terus-menerus dibangun di dalam Tuhan. Nah, yang kedua yang saya dapatkan adalah damai sejahtera bukanlah tentang apa yang masuk dari luar ke dalam, tetapi apa yang lahir dari dalam keluar. Sekali lagi, damai sejahtera itu bukan tentang apa yang masuk dari luar ke dalam, kata-kata orang, motivasi dari orang, kekuatan dari orang lain mungkin yang kita dengar itu memang baik bagi kita, tetapi sesungguhnya damai sejahtera yang sesungguhnya adalah bukan apa yang masuk dari luar ke dalam, tetapi apa yang dari dalam keluar, yang mempengaruhi hati, pikiran, dan tindakan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan. Jadi ini yang saya dapatkan. Yang pertama, damai sejahtera lahir dari hubungan yang terus-menerus. Yang kedua, damai sejahtera adalah tentang apa yang dari dalam keluar, yang mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, dan yang paling penting adalah mempengaruhi tindakan kita. Kenapa kita butuh damai sejahtera? Nah, ada 3 hal yang menurut saya dan saya dapatkan menjadi penting tentang berjalan di dalam damai sejahtera Tuhan. Adalah yang pertama, damai sejahtera ada kekuatan. Jadi di dalam damai sejahtera yang sejati dari Tuhan, itu ada kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 30 ayat 15b, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Pada waktu saya mendengar berita tentang anak saya, secara manusia saya lemah, secara manusia saya khawatir dan takut, tetapi ketika damai sejahtera Tuhan itu hadir dalam hati saya, maka ada kekuatan di dalam kehidupan saya. Ada iman yang kuat di dalam kehidupan saya bahwa semua ada di dalam kendali dan ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan itulah yang membuat saya menjadi tetap kuat. Dan yang kedua, di dalam damai sejahtera ada pengharapan. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi di dalam damai sejahtera itu ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pegang kendali dan Dia merancangkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa damai sejahtera itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita dan harus hadir senantiasa dalam kehidupan kita adalah karena di dalam damai sejahtera ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Firman Tuhan berkata, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan sesuatu yang luar biasa ketika saya memiliki damai sejahtera, saya ada kekuatan di dalam Tuhan, saya ada pengharapan di dalam Tuhan, dan terlebih saya percaya ada penyertaan Tuhan,
mukjizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak saya. Jadi setelah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, kurang lebih 2 hari, dan ketika dicek kembali hasil labnya dan semua sudah bagus, dan Alvaro diperbolehkan pulang ke rumah dengan tetap mengkonsumsi obat-obatan yang dibutuhkan, dan itu menjadi saran dari dokter. Dan beberapa hari kemudian ketika Alvaro kembali kontrol dengan dokter, dicek kembali, dokter bilang bahwa Alvaro sembuh secara sempurna dan sembuh secara total. Dan saya dan istri bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami melalui mukjizat kesembuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Alvaro. Kami percaya Tuhan memakai dokter, memakai setiap perawat dan obat-obatan bagi kesembuhan Alvaro. Dan semua hal yang kami alami adalah karena kami mau berjalan di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Dan saya mendorong setiap kita jemaat Tuhan, apapun yang saat ini kita alami, kegalauan, mungkin kekhawatiran, ketakutan, mari jangan lupakan untuk senantiasa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Lewat apa? Lewat hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, dan kita percaya waktu kita berhubungan terus dengan Bapa kita, firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera yang sejati itu lahir dalam kehidupan kita, ada dan tinggal tenang di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan baik. Dan saya yakin dan percaya ketika damai sejahtera itu ada, maka ada kekuatan, maka ada pengharapan, dan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita dan menjadi pengingat untuk kita terus melangkah bersama dengan Yesus yang adalah sumber damai sejahtera bagi kehidupan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share tayangan ini, dan terus nantikan Go Sharing Live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya berdoa damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, dan mari kita terus berjalan di dalam kehendak dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.